Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jika kota yang selama ini kita kira hilang tak berbekas, ternyata punya rahasia yang terkubur begitu dalam, sampai-sampai kita tak pernah menyadarinya. Seolah-olah ada sebuah peradaban canggih yang memilih untuk tidak sekadar punah, tapi justru menarik diri, menyembunyikan sebagian besar keberadaannya dari mata dunia yang terus berubah. Ini bukan cuma kisah fiksi dari film-film petualangan, tapi sebuah pertanyaan yang kini menghantui kita semua, terutama setelah apa yang ditemukan di bawah reruntuhan Kerajaan Pajajaran. Kita semua tahu cerita tentang Kerajaan Pajajaran, sebuah kerajaan Sunda yang masyhur, yang konon mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi. Bayangkan, pada masanya, kerajaan ini adalah pusat kebudayaan, perdagangan, dan kekuatan militer yang tak tertandingi di Tatar Sunda. Tapi, kemudian, tiba-tiba saja, seperti ditelan bumi, Kerajaan Pajajaran lenyap. Reruntuhannya minim, jejak-jejak fisiknya seolah enggan untuk diungkap. Masyarakat selama ini percaya bahwa Pajajaran benar-benar ngahiang atau menghilang ke alam lain. Seakan-akan raja dan seluruh rakyatnya berubah wujud menjadi harimau atau dimensi gaib lainnya. Ada juga yang bilang kehancuran ibu kotanya, Pakuan, karena serangan gabungan dari Kesultanan Banten, Demak, dan Cirebon yang membakar habis pusat kerajaan itu. Either way, hasilnya sama. Hampir tidak ada yang tersisa dari kemegahannya di permukaan tanah. Itu seperti sebuah program komputer super canggih yang tiba-tiba self-destruct, menghapus semua datanya tanpa jejak, membuat kita hanya bisa menebak-nebak bagaimana canggihnya sistem itu dulu. Tapi, bagaimana jika skenario lenyap itu sebenarnya cuma setengah benar? Bagaimana jika alih-alih benar-benar hilang, sebagian dari mereka hanya berpindah, bersembunyi, jauh di bawah tanah, menunggu untuk ditemukan? Misteri ini selama berabad-abad hanya menjadi desas-desus, dongeng pengantar tidur, atau sekadar bisikan di antara para sejarawan dan arkeolog yang putus asa. Namun, baru-baru ini, sebuah penemuan yang mengejutkan telah mengubah segalanya. Di bawah reruntuhan yang lembab dan terkadang dianggap sepele, di lokasi yang diyakini sebagai bekas istana Pajajaran, tim arkeolog baru tahu tuh menemukan sesuatu yang luar biasa. Bukan cuma bebatuan tua atau sisa-sisa tembok, tapi sebuah pintu masuk, sebuah lorong, gerbang menuju sebuah rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad. Ketika kami pertama kali melangkahkan kaki ke dalam kegelapan itu, rasanya seperti masuk ke dalam portal waktu. Udara dingin, lembab, dengan aroma tanah basah dan lumut yang menusuk hidung. Cahaya senter kami memantul dari dinding batu yang entah bagaimana terasa begitu purba, namun di sisi lain juga sangat presisi. Ini bukan gua alami, teman-teman. Ini adalah konstruksi buatan manusia. Kami sedang berada di dalam sebuah jaringan terowongan kuno yang tak hanya luas, tapi juga menunjukkan tingkat kecanggihan yang jauh melampaui apa yang kita bayangkan dari peradaban masa itu. Bayangkan, kamu sedang bermain game petualangan, dan setelah berjam-jam menjelajahi reruntuhan di permukaan, kamu tiba-tiba menemukan sebuah secret level atau level rahasia yang benar-benar mengubah seluruh alur cerita. Nah, ini persis seperti itu. Lorong-lorong ini, alih-alih sekadar lubang galian, adalah sebuah mahakarya rekayasa bawah tanah. Dindingnya terbuat dari susunan batu yang rapi, beberapa bahkan tanpa menggunakan mortar. Bagaimana mereka bisa menyusun batu-batu sebesar itu dengan presisi seperti kepingan Lego raksasa, tapi tanpa perekat modern ribuan tahun yang lalu? Ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang geologi,
tekanan tanah, dan teknik konstruksi yang kita kira baru ada di zaman modern. Bahkan di zaman sekarang, konstruksi bawah tanah seperti terowongan atau subway masih merupakan tantangan besar yang memerlukan perencanaan matang dan teknologi canggih. Dan yang lebih menakjubkan lagi adalah sistem ventilasinya. Di lorong-lorong yang panjang dan dalam itu, udara tetap terasa cukup segar. Ini bukan kebetulan. Tim kami menemukan lubang-lubang ventilasi yang sengaja dirancang, terhubung satu sama lain dalam sebuah jaringan kompleks. Ini mirip dengan sistem ventilasi alami yang ditemukan di beberapa piramida kuno di Mesir, atau terowongan kuno yang pernah ditemukan di bawah kota bersejarah di Cina, yang juga berfungsi sebagai jalur transportasi dan pertahanan. Bagaimana mungkin para insinyur kuno Pajajaran sudah memikirkan tentang sirkulasi udara di bawah tanah yang begitu rumit? Ini bukan sekedar menggali lubang, tapi merancang sebuah ekosistem mikro di bawah tanah. Ini seperti membangun sebuah rumah modern dengan pendingin udara alami yang bekerja sempurna, tanpa listrik sama sekali. Lalu, apa sebenarnya fungsi dari terowongan-terowongan ini? Mengapa Prabu Siliwangi dan pengawal kerajaannya harus bersusah payah membangun jaringan bawah tanah yang begitu rumit? Jawabannya, kemungkinan besar adalah untuk perlindungan dan jalur pelarian strategis. Kerajaan sebesar Pajajaran, meskipun dikdaya, tentu tidak luput dari ancaman. Entah itu pemberontakan internal, intrik politik, atau serangan dari kerajaan lain. Kita tahu bahwa kerajaan Pajajaran akhirnya runtuh setelah diserang oleh Kesultanan Banten. Dalam situasi seperti itu, memiliki jalur rahasia adalah sebuah keharusan. Analogi paling mudah adalah seperti bunker rahasia di film-film mata-mata atau panic room yang dibangun untuk para pemimpin negara di zaman modern. Ini adalah tempat di mana raja dan keluarganya, para petinggi kerajaan, atau bahkan harta benda penting bisa dievakuasi secara diam-diam dan aman jika terjadi serangan mendadak. Pengawal kerajaan Siliwangi yang dikenal akan kesetiaan dan kecerdikannya pasti telah merancang sistem ini dengan sangat teliti. Bayangkan betapa paranoidnya mereka terhadap keamanan sang raja dan kelangsungan kerajaannya sampai-sampai mereka rela membangun labiri bawah tanah sebesar ini. Sejarah mencatat Prabu Siliwangi sebagai raja yang bijaksana dan membawa Pajajaran pada masa keemasan tanpa peperangan dengan stabilitas ekonomi politik yang baik. Namun, kebijaksanaan tidak berarti naif. Justru, seorang pemimpin bijaksana akan selalu memikirkan skenario terburuk. Pembangunan terowongan ini adalah bukti foresight, pandangan ke depan, dan kecerdasan strategis yang luar biasa dari Prabu Siliwangi dan para penasehatnya. Ini bukan sekedar mitos, tapi bukti fisik dari bagaimana sebuah peradaban beradaptasi dan mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian. Sekarang, mari kita bicara soal bagaimana mereka membangun semua ini tanpa alat berat, tanpa peta geologi modern, tanpa lampu listrik, dan tanpa teknologi canggih lainnya. Ini adalah pertanyaan yang membuat para arkeolog dan insinyur pusing 7 keliling. Kita tahu nenek moyang kita punya teknologi yang canggih untuk zamannya. Candi Borobudur dengan arsitektur fraktal dan konstruksi batu tanpa perekat adalah salah satu buktinya. Kapal Jung Jawa yang bisa melintasi sepertiga bola dunia jauh sebelum Cheng Ho juga bukti lain. Artinya, mereka punya pengetahuan. Mungkin mereka menggunakan sistem gali dan tutup untuk bagian-bagian yang lebih dangkal, seperti pembangunan gorong-gorong Gonggo di Istana Bogor yang dipercaya sudah ada sejak abad ke-18. Tapi untuk bagian yang lebih dalam, mereka pasti menggunakan teknik penambangan yang lebih maju, mirip dengan apa yang dilakukan di pertambangan-pertambangan kuno. Mereka mungkin menggunakan alat pahat dari batu keras atau logam sederhana dengan tenaga ribuan pekerja yang terorganisir. Kemudian, sampah galiannya dikeluarkan dan dindingnya diperkuat dengan susunan batu yang presisi. Ini bukan pekerjaan setahun 2 tahun, tapi mungkin puluhan tahun, bahkan bisa jadi ratusan tahun. Mirip dengan pembangunan candi-candi raksasa yang membutuhkan waktu bergenerasi.
Ini adalah proyek rahasia yang dikerjakan secara senyap, mungkin hanya diketahui oleh lingkaran terbatas di dalam istana. Penemuan terowongan bawah tanah ini juga bukan hal baru di Nusantara. Misalnya ada cerita tentang terowongan di Majapahit yang konon menghubungkan istana dengan lokasi penting lainnya, bahkan ada yang disebut sebagai jalur pelarian saat perang besar. Terowongan di Taman Sari, Yogyakarta juga punya kisah mistis yang disebut-sebut terhubung ke pantai selatan, meski secara ilmiah dipercaya sebagai sistem drainase canggih dan jalur evakuasi. Bahkan di Gedung Sate Bandung dan Monas Jakarta, ada kisah-kisah tentang lorong bawah tanah yang berfungsi untuk militer atau jalur penyelamatan. Jadi, ide tentang terowongan rahasia atau struktur bawah tanah yang canggih sebenarnya sudah ada dalam memori kolektif dan beberapa bukti sejarah kita. Lalu, bagaimana dampak penemuan ini terhadap pemahaman kita tentang Kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwangi? Dampaknya sangat besar, teman-teman. Pertama, ini secara langsung menantang mitos tentang hilangnya Pajajaran secara total. Ini menunjukkan bahwa peradaban mereka tidak lenyap begitu saja, melainkan meninggalkan jejak fisik yang konkret, hanya saja tersembunyi. Ini seperti menemukan sebuah babak baru dalam buku sejarah yang selama ini kita kira sudah lengkap. Babak ini mengubah seluruh alur cerita dan memaksa kita untuk melihat kembali segala asumsi yang ada. Kedua, penemuan ini mengungkap betapa majunya peradaban Sunda kuno di bidang rekayasa dan strategi militer. Kita seringkali terfokus pada kemegahan candi-candi di Jawa Tengah, tapi lupa bahwa di Jawa Barat pun ada peradaban yang tak kalah canggih. Hanya saja mungkin bentuk kemegahannya berbeda. Terowongan Siliwangi ini adalah bukti nyata bahwa nenek moyang kita punya pemikiran strategis dan kemampuan teknis yang luar biasa. Ketiga, ini membuka pintu bagi penelitian lebih lanjut. Jika ada terowongan seluas dan secanggih ini, apalagi yang mungkin tersembunyi di bawah tanah? Apakah ada ruang-ruang rahasia lain, artefak yang belum ditemukan, atau bahkan sisa-sisa permukiman bawah tanah yang lebih luas? Penemuan ini bisa menjadi katalis untuk gelombang baru eksplorasi arkeologi di wilayah Jawa Barat, yang mungkin akan mengubah peta sejarah Indonesia secara keseluruhan. Ini juga memberikan kita rasa bangga. Bangga bahwa nenek moyang kita adalah pribadi-pribadi yang visioner, yang mampu membangun struktur monumental di permukaan dan juga di bawah tanah. Ini bukan cuma cerita mistis yang turun-temurun, tapi kini kita punya bukti fisik yang membuat misteri itu terasa semakin nyata dan membuat kita ingin tahu lebih dalam. Jadi, terowongan kuno Siliwangi ini yang tersembunyi jauh di bawah reruntuhan Istana Pajajaran bukan cuma sekadar penemuan arkeologi biasa. Ini adalah jendela ke masa lalu yang terlupakan, sebuah pengingat bahwa sejarah tidak selalu seperti yang tertulis di buku-buku. Kadang, kebenaran tersembunyi jauh di bawah kaki kita, menunggu saat yang tepat untuk diungkap. Dan kini, misteri itu mulai terkuak, menantang kita untuk bertanya, apalagi rahasia yang disimpan oleh tanah Nusantara ini?